Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 22 Februari 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebelum membaca firman, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini, Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun, sebelumnya ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas segala salah dan dosa kami karena kami hanya manusia yang tak luput dari dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun dan sertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 12-19 dengan perikop berjudul Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, sebab sebelum hukum Taurat ada dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Tema kita pada pagi hari ini, anugerah mengalahkan dosa. Pakamase untaloi kasalan. Hidup manusia sering diperhadapkan dengan dua realita, hidup dan mati, kejatuhan dan pemulihan, kesalahan dan pengampunan, dosa dan anugerah. Sadar atau tidak, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ada saat-saat di mana kita merasa malu, bersalah, dan berpikir bahwa kita tidak pantas lagi di hadapan Allah. Namun justru di titik terendah itulah anugerah Allah bekerja paling indah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui satu manusia, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan membawa maut bagi semua orang. Sejak saat itu, manusia di bawah bayangan membebaskan dirinya dari belenggu itu. Tetapi Allah tidak tinggal dosa dan kematian. Tidak ada kekuatan manusia yang sanggup diam. Melalui satu pribadi pula, yaitu Yesus Kristus, anugerah datang, membawa pengampunan dan kehidupan bagi semua yang percaya apa yang rusak karena ketidaktaatan Adam.
dipulihkan oleh ketaatan Kristus. Dosa membawa penghukuman, tetapi anugerah membawa pembenaran. Dosa menutup jalan menuju Allah, tetapi anugerah membuka pintu. Pengampunan dan pemulihan kasih Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memberi kekuatan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa itu. Anugerah Kristus bukan sekadar pengampunan sekali waktu, melainkan kuasa yang terus bekerja dalam hidup kita. Setiap kali kita jatuh, anugerah itu siap mengangkat. Setiap kali kita merasa tidak berharga, anugerah itu mengingatkan bahwa kita dikasihi. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Allah. Di salib, dosa dikalahkan dan anugerah dinyatakan dengan sempurna. Jangan biarkan dosa menuduh ketika kasih Allah sudah mengampuni. Di dalam Kristus, anugerah selalu menang dan kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini untuk dapat membaca dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pegangan buat kami menjalankan kehidupan ini sehari-hari. Pimpin dan sertai kami dalam sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, anak-anak-Mu, dalam menjalankan bangku sekolah serta orang tua dalam menjalankan pekerjaan. Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Berilah kami kekuatan dan kesehatan agar kami selalu percaya bahwa semua itu kasih dan tuntunan. Engkau ya Bapa, Engkau jauhkan kami dari segala kejahatan dan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi.